Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 122023022. Mata kuliah Kepewaraan. Dosen pengampu Ibu Alia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya ditugaskan untuk menjadi pembawa berita untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepewaraan. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? iNews kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Nur Hasan. Sejumlah informasi aktual, informatif dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini. Pemirsa, judi online penuh dengan tipu muslihat. Tak ada pemain judi online yang akan menang dan juga meraih keuntungan. Tipu daya judi online semua sudah diatur dengan sistem oleh pemain. Jadi judi online akan terbuai dengan tarik ulur sistem yang akhirnya tetap tidak akan pernah menguntungkan pemain. Untuk di judi online ini saya udah sekitar 1 tahun. Sebagai admin katanya? Sebagai admin. Ngapain itu admin? Kalau admin itu memang tugasnya hanya mengajak player atau pemain untuk deposit di situs kita. Depositnya berapa banyak? Sebanyak mungkin. Oke, berapa? Satu orang berapa misalnya? Minimal deposit itu di 50.000. Oke, nggak ada yang di bawah itu? Nggak ada, karena setiap situs itu beda-beda. 10.000? Ada yang 10.000. Oh, bisa dong berarti. Bisa. 10.000 bisa? Ya. 10.000 lalu nanti habis pasang lagi 10.000. Pasang lagi 10.000. Paling besar berapa depositnya? Paling besar pemain yang saya ajak untuk deposit itu deposit di sekitar 1 juta. 1 juta rupiah. Dan semuanya pasti rugi? Semuanya pasti. Oke, saya mau tanya dulu. Yang 50.000 rupiah, kapan dia menang? Tidak ada yang menjamin untuk kemenangannya, karena di angka itu sendiri kalau dia baru 1 kali deposit Pasti kalah? Pasti kalah. 50.000 sampai 2 juta sekalipun misalnya dikumpulkan? Tetap kalah. Kalau dia bisa bermain dengan pola depositnya itu, untuk deposit pertama di 1 juta atau 500.000, deposit kedua tetap 500, deposit ketiga turun di 100, lalu 50, itu akan kebaca polanya dari sistem. Kalau si player ini saldonya sudah berkurang, Apa yang akan dilakukan? diberi kemenangan. Diberi kemenangan, artinya menang kalah itu bisa diatur? Bisa diatur. Oke. Jadi kalau awalnya deposit gede, lalu kemudian turun, dikasih kemenangan supaya dia puas dan merasa deposit gede lagi, dan dia akan masang deposit gede lagi. Tapi kemenangan dia dikasih berapa tuh misalnya? Katakanlah misalnya dia sudah keluar berapa tuh dari deposit itu? Katakanlah dia sudah keluar 2 juta, ya. Mungkin dikembalikan hanya 1.800.000 atau 1.500.000. Oke, dia rugi 500 katakanlah. Karena nggak mungkin dia menang, nggak mungkin dia lebih. Andai kata dia stop, dia punya saldo 1 juta, dia terus deposit di 100, lalu dia stop, dia malah rugi. Misalnya gini, dia deposit, katakanlah totalnya setelah sekian kali deposit itu 1 juta. Tapi di pola yang sama, karena dia deposit di angka 100 terus. Ya, pasti kalah terus. Kalah. Kalau ada nggak mungkin misalnya dia berhenti pas 1,2 juta, dia deposit 1 juta, lalu dia stop di situ. Stop, ya rugi. Karena kan udah dapat 1,2 juta, untung 200.000. Pasti dia bakal deposit lagi. Nggak mungkin dia berhenti di situ. Tidak ada sejarahnya selama Anda setahun di sana, Tidak ada yang ketika menang berhenti. Ya. Pasti akan main terus. Terus. Karena kita punya data. Sekarang saya mau tanya, orang yang pasang, ya, apakah itu 10.000, 50.000, 200.000, 100.000, 1 juta bahkan sekali deposit? Yang mana yang terbanyak di antara jumlah pemasang judi online? Yang besar, angka yang besar atau angka yang kecil? Angka yang kecil. Yang berapa itu? 10.000, 50.000? Rata-rata 50.000. Rata-rata 50.000. Dan orang ketika deposit atau pasang 50.000 tadi, mau sampai 2 juta pun dia nggak akan pernah menang. Dikasih kemenangan 1 kali pun nggak akan pernah. Kecuali ketika dia 50.000 kemudian dikurangin jadi 10.000,
bisa. Ada kemungkinan dia dikasih menang. Ada kemungkinan kasih menang. Tapi itu hanya kemenangan semu, supaya dia masang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Sejauh ini pernah ada yang orang menang besar, Ada. tapi dia masang jauh lebih besar. Betul, dia masang itu di sekitar deposit 5 juta. Lalu dia dapat itu di angka 8 juta. Oke? Tapi kalau kita lihat historinya dia ke belakang, lebih banyak depositnya. Berapa yang Anda ingat? Itu bisa sekitar 12 sampai 15 juta. Dan dia sampai sekarang masih main terus karena dia merasa untung. Dia pernah merasa menang, sampai sekarang main terus. Dan ketika Anda lihat saat ini, pasti nilainya jauh berkurang, di bawah. Kita lihat player manapun, kalau kita lihat historinya, pasti lebih banyak deposit daripada withdrawnya sendiri. Siapa yang mengatur itu? Kalau katakanlah kalau di kita itu bahasa judi online itu server, tapi memang server ini tidak ada di Indonesia. Di mana? Biasanya dia di Kamboja, di Bangkok, lalu di Laos? Laos. Oke, 3 negara itu. Iya. Yang ngatur siapa? Apakah itu perintah Anda ini menang dan sebagainya, atau sistem diri mereka Memang sistem dari mereka di sana. Oke. Karena tugas kita sebagai admin, kita hanya mengajak orang untuk deposit. Kita ke berita selanjutnya. Apakah benar anak Lisa Mariana merupakan anak biologis dari Ridwan Kamil? Simak berita selengkapnya. Sidang lanjutan Lisa Mariana yang menggugat Ridwan Kamil dengan agenda mediasi berakhir buntu atau tidak tercapai kesepakatan. Persidangan hanya digelar singkat dengan durasi kurang lebih 30 menit. Deadlock terjadi karena Ridwan Kamil tidak hadir dan mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Kuasa hukum Lisa Mariana, Markus, menilai RK tidak punya itikat baik, apalagi alasan ketidakhadiran Ridwan Kamil pada saat sidang mediasi adalah sibuk bekerja. Lisa Mariana pun menyatakan dirinya tidak merasa kecewa meski gagal bertemu dengan RK. Diketahui sidang gugatan Lisa Mariana akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Yang pada pokoknya adalah deadlock atau tidak menemukan kesepakatan. Kenapa tidak menemukan kesepakatan? Yang pertama, kami mengacu dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa mediasi itu harus dihadiri oleh prinsipal langsung. Ya, jika tidak hadir di pasal 7 berarti dianggap tidak itikat baik. Tadi alasan dari lawyer tergugat Bapak Ridwan Kamil tidak bisa hadir dan menguasakan seluruhnya kepada kuasa hukumnya dikarenakan sibuk kerja. Yang saya tanyakan sibuk kerjanya sibuk apa? Baik pemirsa, itulah tadi berita dari kita. Berita selanjutnya, pemerintah Arab Saudi menggelar parade militer tahunan. Pemerintah Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan menjelang puncak ibadah haji 2025. Parade digelar di sebuah pangkalan dekat Gunung Arafah, bagian tenggara kota suci Mekah, Sabtu 31 Mei 2025. Menampilkan ribuan personel keamanan dan peralatan militer canggih. Parade ini diketahui sebagai bentuk komitmen kerajaan dan menjaga keselamatan jutaan jemaah dari seluruh dunia. Dari parade ini, sekitar 22.000 personel terlibat, terdiri atas pasukan keamanan gabungan dari Angkatan Darat, Udara, Kepolisian, hingga satuan khusus. Menteri Dalam Negeri Arab Saudi sekaligus Ketua Komite Tertinggi Haji juga turut menghadiri acara tersebut.
informasi lainnya, pemirsa, masih belum terungkapnya kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa sejumlah aktivis informasi Brigade 98 meminta agar masyarakat tak lupa sosialisasi isu pelanggaran HAM itu sendiri. Talang-Sari Lampung, 89, peristiwa Penghijauan Trisakti. Itu konteksnya adalah di hari 100 ke-100 Jokowi memerintah. Terima kasih Jokowi karena isu pelanggaran HAM berhasil menumbangkan pesaingnya. Rasa cap terima kasih. Makanya kini tidak aneh kalau Jokowi justru berkoalisi sekali. Justru para elit politik pelanggar yang rekomendasi DPR sudah keluar, rekomendasi Komnas HAM sudah selesai. Kesalahan kita adalah tidak menindaklanjuti ya keputusan-keputusan itu. Dan tahun lalu Pak Jokowi sudah mendeklar tentang 12 kejahatan HAM. Nah, hingga hari ini Prabowo belum pernah minta maaf kepada rakyat Indonesia atas kejahatan yang dia lakukan. Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Adapun kronologi serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan siber berjenis ransomware bernama Brandkeeper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengekskripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienskripsi. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN atau Hinsa Buria, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbridge.0 dan lebih dari 50 juta data warga berisi korte expose dalam insiden ini. Serangan ini diduga berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan IKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian IKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga terganggu hingga proses pelaporan pembayaran pajak harus tertunda. Pelayanan keimigrasian juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen penting warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Pelayanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini, antara lain dengan perbaikan sistem keamanan untuk memulihkan memperkuat sistem keamanan PDN. Kemudian investigasi dalam guna mengidentifikasi pelaku dan modus operandi serangan, dan peningkatan keamanan siber untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional. Itulah tadi berita kita pada pagi hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan berita selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali lagi di iNews TV bersama saya Nur Hasana kembali untuk Anda. Pemirsa, sebuah truk box bermuatan obat-obatan terguling di jalur Poros Pantura Lamongan, Jawa Timur, yang diduga supir mengantuk saat berkendara dan nyaris menabrak sejumlah warga yang hendak menyeberang jalan. Truk box bermuatan obat-obatan terguling di jalur Poros Pantura Lamongan, Jawa Timur.
Menurut saksi, kejadian tersebut awal saat truk asal Bandung, Jawa Barat melaju dari arah Babat menuju Lamongan. Sopir bernama Rokim, warga Jawa Tengah, mengaku mengantuk saat berkendara dan terkejut saat sejumlah warga hendak menyeberang jalan. Sopir kemudian membanting setir hingga truk terguling. Ngantuk ya? Terus menghindari apa maksudnya? Menghindari kerumunan orang Pak di depan sekolahan. Oh, di depan sekolahan itu? Masuk guling gitu? Batin kanan. Bawa apa ini Mas? Ini farmasi, obat-obatan rumah sakit. Kan pengemudi kok kendaraan lah. Sudah mana merasa lelah, merasa sudah tidak kuat. Kadang kita sudah dipaksakan. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan panjang. Petugas dan warga mengevakuasi truk box yang melintang di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sedangkan sopir truk mengalami luka ringan. Dari Lamongan, Abdul Wahid iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Lagi-lagi, Gubernur Jawa Barat membuat gerbakan yang mengejutkan warga Jawa Barat. Kali ini Deddy Mulyadi yang kerap disapa Bapak Aing membebaskan pembayaran pajak yang menunggak hingga puluhan tahun ke belakang. Meski demikian, setelah Lebaran kendaraan itu harus dibayar pajaknya atau diperpanjang mulai dari tanggal 6 April hingga 6 Juni. Nah, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan. Sementara itu, terkait pernyataan Deddy Mulyadi di Lantas Polda Jawa Barat, mengatakan bahwa terkait hal itu memang sudah ada tembusan. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nur Hasana pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.